Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Saya mengajar sebagai guru PAI di SMK Hidayah Kota Cirebon. Saya pada saat ini terdaftar sebagai mahasiswa PPG UIN Cyber Syekh Nurjati. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan membuat video tugas akhir UKIN untuk memenuhi tugas akhir dengan nomor induk mahasiswa 2530112315. Jazakumullah ahsana jaza. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya dari perwakilan peserta didik dari ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, silakan. Sebelum mulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya setelah berdoa seperti biasa kita melakukan kebiasaan tadarus. Tadarusnya hari ini kita akan melanjutkan di hari sebelumnya. Tadarusnya adalah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim.
mudah-mudahan pembiasaan pembacaan Al-Quran ini, mudah-mudahan kita terbiasa dan menghafal Al-Quran, dan kita termasuk dari sebagian orang-orang yang hamlul ataupun ahli Al-Quran. Amin. Selanjutnya untuk kita sebagai bangsa Indonesia, supaya kita mencintai, supaya kita hubul waton terhadap Indonesia, karena hubul waton itu minal iman ya. Kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional kita, yakni Garuda Pancasila. Ntar ikutin yang ada di video yang akan saya tampilkan. Bareng-bareng aja kita menyanyikan Garuda Pancasila. Diri aja boleh. Bagimu negeri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Cukup. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, saya kira hari ini cerah sekali ya, karena sebagian bangkunya penuh. Jadi untuk itu saya mau absen dulu. Seberapa semangat juga kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Saya absen dulu ya. Yang pertama, Adena Anastasia. Cantika. Kita masuk ke bab 3. Yaitu materinya adalah manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tadi ada sebagian teman kalian yang sudah mencontohkan, cuma mungkin belum mendalami. Nah, oleh karena itu, hari ini kita belajar untuk mendalami sifat-sifat yang ada hubungannya dengan ria, sum'ah, takabur, hasad, dan juga berfoya-foya. Tujuan kali ini adalah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengamati manfaat dari hidup kita menghindari dari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, dan juga hasad, takabur. Siswa menjelaskan apa itu arti foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir, siswa dapat mencontohkan sikap untuk menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, selanjutnya tentang bab yang pertama, yang sum'ah, yaitu adalah berfoya-foya. Berfoya-foya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Langsung saya ke contohnya ya. Ini termasuk yang foya-foya. Ada seseorang perempuan sudah punya kerudung. Bahkan kerudungnya di lemari itu isinya kerudung semua. Tapi bilang ke orang tuanya, Bu, Pak, saya beliin kerudung sih, saya nggak punya kerudung. Padahal kerudung selemari sampai di lemari sampai 3 lemari. Itu contoh apa dari berfoya-foya? Tidak ada manfaatnya. Buat apa? Buat gengsi. Tidak boleh. Atau contoh misal yang laki-laki, udah punya HP 1 tapi pengen HP 2. Buat apa kamu HP 2? HP 1 buat main game, HP 1 buat sosmed. Itu tuh foya-foya namanya. Itu pengertian dari foya-foya. Berlebihan dengan tujuan bersenang-senang tanpa adanya manfaat, minim manfaat. Caranya untuk menghindari sikap hidup berfoya-foya, yang pertama adalah bersyukur atas nikmat Allah. Kita
Kalau misalnya mau bersyukur, pernah saya bahas, ketika kita itu ingin bersyukur, maka lihatlah ke bawah, jangan ke atas. Kalian bisa sekolah di sini, lihat ke bawah, teman kalian ada yang nggak bisa sekolah. Akhirnya apa? Kita bersyukur. Kalau kita lihat ke atas, saya nggak enak sekolah di Alhidayah, kenapa sih sekolahnya kecil? Perbandingannya sama yang di atas, yang di SMA negeri, ya tidak akan ada rasa bersyukur. Begitu juga dengan hidup berfoya-foya. Kalian tuh harusnya bersyukur punya HP. Ada teman kalian yang nggak punya HP. Punya bawa HP tapi punya orang tuanya buat sekolah misal. Jadi lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Selanjutnya kesimpulannya tadi ya. Kesimpulannya sebelum saya simpulkan, ntar kita belajar mengetahui penyakit-penyakit hati dan juga hasad iri dengki dan sebagainya dalam video. Kalian simak baik-baik ya. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus. Nah, iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru. Jadi aku tinggal latihan. Ada, paling juga udahnya ada yang baru. Udah pakai aja. Nah, Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak. Udahnya gitu. Tapi kita gak boleh menyanyikan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama dengan boros atau mubazir. Harus kan? Pokoknya aku gak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, yang juga HP baru bisa tinggal HP lama. Semoga kamu terbagi alam saya. Tepuk, es breakingnya tepuk. Kalian punya tangan boleh bulat sih, boleh bulat, enaknya bulat. Yang kiri menghindar, jangan sampai kena. Lupa satu lagi. Yang punya tangan yang mau ditepuk menghindar. Jangan sampai kena ya. 1, 2, 3, tepuk, tepuk hi. 1, 2, 3, tepuk hijau. Oke, dua kali coba lagi. 1, 2, 3, ingat kata kuncinya hitam dan hijau. 1, 2, 3, tepuk hilang. Hilang, jangan nepuk. Jangan ada yang nepuk. 1, 2, 3, tepuk hijau. Udah ya, cukup ya. Udah press? Ya. Kalau sudah press, kita akan bagi kelompok. Untuk kelompoknya itu sesuai dengan di tes itu ya, asesmen ya. Yang pertama ada kelompok tinggi saya sudah bagi tadi sebelah sini. Kalau yang di belakang itu kelompok sedang, yang dua ini itu ada kelompok pengembangan atau kelompok yang paling bawah. Untuk tugasnya LKPD-nya yaitu adalah kalian berdiskusi mengenai pertanyaan yang akan saya bagikan, terus 2 atau 3 orang mempresentasikan di depan. Bahannya dari mana? Kalian boleh melihat di buku paket ataupun dari internet untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nih, Mbak, barangkali punya jawaban lain. Satu aja yang dipakai. Waktunya 15 menit dari sekarang. Boleh lihat buku, boleh lihat internet. Silakan diskusikan sesuai dengan tingkatan kelompoknya.
Ada yang sudah selesai? Belum. Ada waktu 5 menit lagi. Oke, selanjutnya kita kembali berdiskusi. Untuk yang tadi siap, kelompok yang tinggi dulu, Sob. Kelompok yang tinggi, rombongannya Pak Is dan kawan-kawan. Silakan. 3 aja cukup ya, 3 aja. Biar waktunya juga bisa mencukupi. Nih, tadi sudah dikumpulkan ya. Nih, silakan. 3 kelompok aja. Adena. Silakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang tinggi. Sore. Oke. Mohon perhatiannya teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tinggi ingin memaparkan mengenai hasil diskusi yang kami kerjakan tadi. Silakan bagi yang menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, yang pertama, pernahkah kamu merasa iri terhadap temanmu? Bagaimana perasaanmu saat itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin jawabannya ini sedikit curhat ya. Pernahkah? Pernah. Saya pernah merasa iri terhadap teman saya. Saat itu tenaga saya atau stamina saya lebih kecil daripada teman saya. Padahal saya sama teman saya ini latihannya tuh bareng. Latihan fisik, latihan medium atau latihan yang lainnya itu bareng. Tapi teman saya ini tenaganya lebih kuat atau lebih besar daripada saya. Dari situ muncul sifatnya iri. Terus bagaimana perasaanmu saat itu? Adanya rasa gelisah dan tidak nyaman. Kayak ada yang ganjel di hati saya tuh. Karena ngebandingin terus saya dengan teman saya. Walaupun latihannya bareng, kok bisa sih dia lebih baik daripada saya? Kok bisa sih stamina dia lebih kuat daripada saya? Nah, dari situ muncul rasa iri, dengki saya. Mungkin itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya sikapmu ketika temanmu mendapat keberhasilan? Baik, biar saya jawab. Ikut senang dan bahagia, menganggap keberhasilan sebagai motivasi, bukan ancaman. Contohnya, kamu hebat banget, aku ikut senang. Kerja kerasmu akhirnya terbayar. Pertanyaan yang ketiga, apa akibat jika seseorang suka berfoya-foya? Baik, saya akan menjawab. Jatuh miskin dan uang terbuang sia-sia. Contohnya membeli barang-barang untuk kesenangan diri sendiri yang minim manfaat. Pertanyaan yang keempat, apa manfaat hidup sederhana dan rendah hati? Ketenangan batin, keuangan stabil, hubungan yang lebih baik, serta peningkatan rasa syukur dan empati. Contohnya membantu orang lain, menyelesaikan pekerjaan rumah, berbagai tanpa pamrih, menghargai orang lain, menolak hidup berlebihan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caramu agar tidak terjerumus dalam sikap ria dan sum'ah? Baik, saya akan menjawab. Kita harus meluruskan niat hanya karena Allah, beramal secara ikhlas tanpa mengharap pujian dan memperbanyak doa agar dijauhkan dari sifat tersebut. Contohnya saat sholat niatnya hanya karena Allah, bukan agar dilihat orang lain. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Silakan dari kelompok lain barangkali ada yang ingin bertanya, ajukan pertanyaan.
saran atau kritikan, waktu dan tempat dipersilakan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kami cukupkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk diadakan penutup. Penutupnya, oke, dari sini ada yang tanyakan dulu nggak kira-kira sebelum saya tutup? Ada yang tanyakan nggak? Terkait sifat-sifat yang tadi, ada yang tanyakan? Mesti kalian agak bingung sok aja. Foya-foya sama takabur tuh, apa bedanya? Foya-foya kan menghambur-hamburkan harta, takabur menghambur-hamburkan harta juga. Bedanya apa? Kalian tanya ke situ nggak? Sampai ke situ nggak? Apa bedanya sum'ah? Sum'ah itu kan memperlihatkan ibadah kita dengan apa tadi, takabur ya? Takabur. Hampir mirip. Ada yang kepikiran sampai ke situ? Ada? Atau mungkin saya contohkan biar kalian itu bisa bedakan atau bisa dong gitu ya. Saya ceritakan beberapa antar. Terkait masalah tadi ya, dosa pertamanya manusia, dosa pertamanya makhluk Allah itu adalah dengki ternyata. Dosa pertama makhluknya itu adalah dengki. Kenapa dengki itu dosa pertama makhluknya Allah? Karena yang pertama tadi loh, iblis itu diusir gara-gara dengki, iri dengki sama Nabi Adam. Kenapa kok iri dengki? Karena merasa iblis lebih baik daripada Adam. Udah lebih baik sama Allah, malah dipilih Adam yang tidak lebih baik daripada iblis. Setelah dipilih oleh Allah, makhluk-makhluk tuh ya disuruh nyembah dengan sujud pas sajadah malaikat iblis, disuruh nyembah kepada Adam. Tuh, faktornya sudah ada semua. Yang pertama, merasa lebih baik iblis lebih baik daripada Adam. Sifat apakah itu? Takabur tadi tuh yang dicontohkan tuh, ada seorang biasa tapi merasa ilmunya tinggi. Tuh, takabur sudah ada. Udah kayak gitu, Allah memilih, dia punya prestasi. Allah memilih Adam menjadi khalifah. Sedangkan Adam itu makhluk yang baru kencur gitu loh. Si iblis itu sudah lebih lama daripada Adam. Yang diciptakan itu bukan Adam dulu tapi iblis dulu. Bahkan ibadahnya Azazil waktu itu, ibadahnya lebih tinggi daripada malaikat, apalagi Adam. Dipilih, punya prestasi. Apa prestasinya? Yaitu sebagai khalifah fil ard. Akhirnya iblis tersisihkan. Dulu makhluknya Allah di surga itu mengagumi Azazil atau iblis, sekarang mengagumi Adam dengan kelemahannya, dengan kekurangannya. Orang kurang tapi malah dipilih kan. Azazil atau iblis merasa. Akhirnya gimana? Timbullah dengki. Kalau dengki sudah tidak ada obatnya. Bahkan mereka itu melawan, pendengki itu akan melawan waktu itu melawan Allah ya, melawan sang penciptanya itu adalah Allah. Bahkan gak mau memaafkan. Kamu mau maaf gak mau. Disuruh sujud kan gak mau, minta maaf gak mau. Ya udah saya usir, ya udah. Bilangnya gitu, ya udah. Dengan ya udah tuh kayak gak respect gitu, gak respect sama Allah itu. Tuh. Kalau sudah pendengki, obatnya cuma satu, hilangnya makhluk yang didengkinya itu. Siapa? Ada. Bahkan dia bersumpah, silakan engkau itu mengutuk saya ke dunia, tapi saya cuma butuh syarat. Yang pertama apa? Jadikan saya itu penggantinya Adam, dan yang kedua jadikan saya abadi, karena saya nggak mau anak keturunan Adam itu menjadi makhluk yang khalifah fil ard. Oke, itu kesimpulannya tuh dari situ ya. Bisa ditarik kesimpulan banyak sekali. Ada sifat dengki di situ, iri di situ dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita tutup dengan siapa ketua kelasnya sekarang? Ingin
Kita revisi sudah tadi dengan contoh ya. Kita tutup dengan bacaan apa biasanya kalian tutupnya pakai apa? Hah? Baca wal asri aja ya. Baca Fatihah dengan baca wal asri ya gitu ya. Oke, silakan dipimpin dengan bitartil dengan tartil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diingat tadi ya, kalian sudah belajar terkait masalah madhumah. Yang pasti usaha sudah belajar. Tadi yang terakhir itu ditutup dengan doa. Nah, dengan harapan doa itu supaya apa yang kalian dipelajari hari ini itu benar-benar dipraktekkan. Benar-benar dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena ini mesti ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Gimana caranya? Dari kapan? Dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang. Bisa dipahami ya? Terutama yang generasi Z. Generasi kalian generasi apa sih? Milenial tahu nggak? Gen Z benar. Gen Z itu dari tahun berapa? Tahun berapa? 2019. 98. Oh, 98. Sampai tahun 2000. Kalian lahir tahun 98. Hah? 2009 sampai tahun 2000. Gen Z itu dari tahun berapa? 1998 sampai 2000. Berarti kalian kelahiran 2000 berapa? Berarti kalian generasi apa? Katanya sampai 2000 pas. Di sini terakhir paling muda siapa? Acun. Aku. Tahun berapa lahirnya? 2009, 8. Ada yang 2010? 2010 sah? 2011. Terakhir berarti 2012. Habis itu 2013 generasi apa? Apa? Oh iya. Ya saya ingat tuh ya. Generasi Z itu visinya Foya, misinya Foya. Jadi visi misinya Foya. Oh ya. Kalau nggak percaya silakan. Apa
apalagi yang perempuan, beli makanan enak, jelas enak dipoto jedit. Buat apa? Buat dilihat orang lain, oh kita lagi enak-enak nih, gitu kan. Yang cowoknya juga sama, kita lagi ada di puncak, dipoto jedit. Kita lagi kecelakaan, naik kecelakaan aja dipoto coba. Jedit status. Intinya apa? Intinya itu ingin supaya ada pengakuan. Kalau pengakuan itu pengennya yang bagus-bagus, gak pengen yang jelek-jelek, bener gak? Iya, sepakat banyak. Oke, gitu aja ya. Intinya dipraktekkan di rumah ya. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya kalian boleh beres-beres, boleh persiapan untuk pulang. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.